Hai semuanya, pada video kali ini saya mau sharing 3 top trik penggunaan tool pan and zoom di Filmora. Trik yang pertama ini merupakan trik yang paling basic yang mungkin teman-teman sudah sering gunakan untuk menambahkan motion pada footage-nya. Khususnya untuk footage yang kita shoot-nya tanpa ada gerakan, yang biasanya kita shoot di atas tripod atau kameranya diletakkan diam di suatu tempat. Misalnya pada klip video seperti ini. Jadi untuk memberikan efek motionnya, kita bisa pergi ke crop, klik di sini lalu pilih pan and zoom. Sampai di sini saja bisa kita lihat klipnya ini sudah otomatis ditambahkan motion, dan secara default motion yang ditambahkan adalah motion zoom in. Ini bisa kita lihat dari start dan end point pada 2 garis kotak yang ada di sini. Kemudian untuk membalik motionnya dari zoom in menjadi zoom out, kita bisa klik tanda swap yang berada di sini. Dan tambahan di Filmora 10 yang saya pakai sekarang, disediakan juga 4 preset motion. Ada zoom in, zoom out seperti yang sudah kita lihat barusan, dan 2 lainnya dengan motion menyamping ke kiri atau ke kanan. Nah, sebelum lanjut, teman-teman juga harus tahu bagaimana mengatur cepat lambatnya motion pan and zoom yang akan dibuat. Misalnya saja pada contohnya ini, kita ngerasa motionnya terlalu cepat. Jadi untuk memperlambatnya, teman-teman bisa ubah ukuran garis kotak yang ada di sini, bisa pada start point-nya atau bisa juga pada end point-nya. Atau bisa atur di keduanya menyesuaikan bagian klip yang akan ditampilkan. Kurang lebihnya teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, begitu juga untuk gerakan menyamping atau yang lainnya, teman-teman bisa atur juga seperti tadi. Dan satu lagi, cepat lambatnya motion pan and zoom yang dibuat ini juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya durasi footage-nya. Sekarang gimana kalau saya perpendek durasinya? Kita bisa lihat motionnya terlihat tidak sepelan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau perlambat dengan durasi yang pendek ini, tinggal atur lagi di pan and zoom seperti tadi. Dan tentunya nanti teman-teman juga bisa aplikasikan pada sebuah foto atau gambar. Kemudian kita lanjut ke trik yang kedua, trik motion yang kebanyakan dipakai ketika membuat video tutorial salah satunya.
Nah, biar teman-teman lebih mudah paham, sengaja saya pakai gambar seperti ini. Jadi anggap saja ini adalah tampilan penuh ketika kita merekam layar PC-nya. Ini durasinya saya panjangin dulu. Saya rasa cukup dengan 10 detik. Kemudian saya akan split dulu menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa fokus pada bagian kedua atau di bagian tengahnya ini. Jadi bagian awal dan akhirnya bisa diabaikan saja. Di contoh pertama, saya akan tunjukin cara membuat motion yang berawal dari tampilan full screen, kemudian zoom in menuju ke area B, lalu diam sejenak di area B, lalu balik nge-zoom out ke tampilan full screen. Caranya begini, pastikan dulu kita sudah klik bagian klip yang akan dimainkan. Lalu kita pergi ke crop dan pilih pan and zoom. Nah, di sini kita atur saja endpoint-nya berada di area B. Kemudian klik OK. Nah, ini tentu hasilnya belum seperti yang kita inginkan. Jadi langkah selanjutnya, kita split dulu menjadi 3 bagian. Kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita akan edit potongan kedua dan ketiganya saja. Kita klik dulu potongan kedua. Lalu pergi ke crop, yang otomatis kita sudah berada di pan and zoom. Dua hal yang perlu dilakukan di sini adalah kita swap dulu motionnya, jadi klik di sini. Dan satu lagi kita klik crop, jadinya ini hanya crop biasa di area B dan sudah tanpa motion. Jadi dengan cara ini ukuran crop di area B otomatis juga akan sesuai dengan endpoint potongan yang pertama tadi. Kemudian lanjut lagi di potongan yang ketiga, pastikan sudah diklik. Kita pergi ke crop lagi, yang otomatis juga sudah berada di pan and zoom. Di sini kita hanya perlu meng-swap motionnya. Jadi klik saja tanda swapnya, kemudian klik OK. Ini sudah selesai, kita sudah berhasil membuat motion dari tampilan full screen, lalu zoom in menuju ke suatu area, lalu diam sejenak di area tersebut, lalu kembali lagi tampilannya full screen. Nah, lanjut lagi, ini masih pada trik kedua, contoh yang akan saya tunjukin ketika mau membuat motion yang awalnya tampilannya full screen, lalu zoom in ke area B dan diam sejenak di area B, lalu ke area A atau area C, saya akan pilih salah satunya nanti, lalu diam lagi di area tersebut, A atau C, terakhir balik nge-zoom out ke tampilan full screen. Nah, sebelumnya saya akan unduh dulu biar klip bagian tengahnya balik seperti semula tanpa motion. Langkah pertama masih sama, pergi ke crop, pilih pan and zoom, atur endpoint-nya berada di area B dan klik OK. Kemudian kita bisa maju beberapa frame atau beberapa detik, lalu split. Nah, di potongan kedua, karena kita mau buat diam dulu di area B, jadi kita bisa pergi ke crop lagi, langsung pada pan and zoom-nya kita swap, lalu pilih crop, dan klik OK. Kemudian maju lagi beberapa frame, dan split lagi di sini. Bagian 1 dan 2-nya sudah. Kita lanjut pada potongan yang ketiga. Kita klik, pergi ke crop. Pada pan and zoom di sini, kita akan atur motion dari area B ke area A misalnya. Lalu pada endpoint-nya, kita atur menyesuaikan dengan area tujuannya atau area A. Kurang lebih seperti ini jadinya. Kemudian kita bisa maju beberapa frame atau beberapa detik. Lalu kita split di sini. Dan di potongan ini kita pergi ke crop pada pan and zoom-nya karena kita akan buat tanpa motion atau diam sejenak di area A. Jadi tinggal swap motionnya lalu pilih crop.
dan klik OK. Nah, yang terakhir, kita bisa maju beberapa frame lagi dan kita split di sini. Lalu pada potongan terakhir ini, kita bisa pergi ke crop lagi, pilih pan and zoom, lalu atur endpoint-nya ke posisi full screen-nya, dan klik OK. Jadilah hasilnya seperti ini. Kemudian pada trik pan and zoom yang ketiga ini, saya akan tunjukin cara membuat efek seperti ini, yaitu efek dolly zoom atau vertigo effect. Di contoh pertama, di sini saya pakai klip video yang saya shoot berjalan maju mendekati suatu objek. Semua memang nampak normal dan biasa saja. Sekarang untuk nambahin efek dolly zoom-nya, kita pergi dulu ke crop, lalu pan and zoom. Nah, di sini kita hanya perlu nambahin motion zoom out. Dan karena di sini secara default motionnya zoom in, kita tinggal swap saja motionnya dari sini. Jadi hanya sesimpel ini. Sekarang kalau kita lihat hasilnya sudah otomatis dengan efek dolly zoom atau vertigo effect. Lanjut lagi contoh yang kedua. Saya pakai klip video yang saya shoot mundur menjauhi suatu objek. Nah, kalau begini motion pan and zoom-nya tidak lagi pakai yang zoom out, tapi kita akan pakai motion zoom in. Jadi kita bisa pergi ke crop, lalu pan and zoom, dan karena di sini sudah secara default motionnya zoom in, otomatis kita sudah mendapatkan efek dolly zoom-nya. Nah, baik contoh pertama dan kedua, opsi tambahannya nanti teman-teman juga bisa atur besar kecilnya, ukuran crop pada start point dan end point-nya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri lagi ya. Mungkin itu saja video saya kali ini, 3 top trik penggunaan tool pan and zoom di Filmora. Ini tentunya bisa kalian terapin di Filmora 8 dan Filmora 9. Kalau di Filmora 10 selain pakai pan and zoom, ada opsi lainnya karena sudah ada fitur keyframe animation-nya. Kalau masih ada pertanyaan, kritik, dan saran, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.